Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ceritanto, Cerita Anto bersama saya Anto Sutanto. Channel cerita inspirasi, motivasi, perjalanan hidup, dan juga saling membantu sesama umat manusia. Nah, kali ini saya akan mengangkat cerita seorang wanita nun jauh di sana, nggak jauh-jauh banget sih sebenarnya di Jawa Tengah, ya. Tepatnya di Jepara. Nah, dan beliau adalah juga tim saya di Prudential Syariah dan juga tentunya nasabah Prudential Syariah. Nah, kalau teman-teman Ceritanto mau tahu apa sebenarnya pekerjaan saya, lalu kenapa saya membuat channel ini, teman-teman bisa ngelihat vlog pertama saya, kenapa saya membuat channel ini. Nah, oke, teman-teman, kalau kita ngomongin tentang autoimun, ya, itu salah satu penyakit kritis yang ada di Indonesia dan juga banyak diderita oleh wanita di Indonesia, ya. Nah, wanita ini atau orang yang saya ajak untuk menjadi narasumber, dia hampir karena penyakit ini hampir saja ya mau merasa dirinya meninggal dunia dan tidak diberikan dokter mengatakan bahwasanya dia tidak bisa punya anak, tapi semua itu sirna karena keajaiban dari Allah, dari Tuhan. Dia survive dan alhamdulillah dia mau berbagi, ya, kisahnya, gimana dapatnya, gimana dia survive, dan bagaimana dia menjadikan autoimun ini atau lupus ini ya sebagai sahabatnya. Langsung saja kita panggilkan Mbak Vini Anggreni dari Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vini, apa kabar? Baik, gimana Jepara? Panas. Gimana Jepara? Udah mulai panas. Panas ya? Di sini kita hujan, di sini hari cerah. Ini tanggal 5 ya kalau nggak salah ya, 5 Maret 2021 ya, sama aja ya di Jepara sama di Jakarta sama aja ya. Sama. Okay, jamnya juga sama, masih sama. Oke, Mbak Vini, kesibukannya apa sih saat ini? Selain juga tim saya di Prudential Syariah, Mbak Vini ada pekerjaan apa nih yang mau di-share? Kebetulan sekarang lagi dapat kerjaan untuk kerja bareng dengan suami bergerak di bidang percetakan gitu. Jadi ya baru di percetakan. Iya. Baru berapa? Baru sih. Baru setelah kemarin kena sesuatu itu. Oke, sesuatu ya. Kita nggak usah dibicarain di sini ya sesuatunya ya. Oke. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah aja ya kan. Oke, Mbak Vini, tolong ceritain dulu dong ihwalnya Mbak Vini waktu itu mendapatkan ini namanya apa sih yang saya tahu itu penyakit ini namanya autoimun apa lupus apa sih Mbak Vini, boleh nggak sih cerita? Autoimun itu kan macam-macam ya, jadi bisa ada radang sendi, bisa ada SLE itu yang sistem lupus pokoknya itu termasuk lupus. Terus udah gitu ada namanya psoriasis. Terus ada namanya ITP, itu yang kena trombosit darah. Terus autoimun juga, DM juga termasuk autoimun juga sih. Itu yang aku tahu ya, itu hanya itu. DM gitu. Itu diabetes mellitus ya? Diabetes mellitus itu. Oke. Sebenarnya autoimun sendiri itu apa Mbak Vini? Aku manggilnya Sis Vini, apa Mbak Vini, apa Ibu Vini? Terserah, enaknya aja. Enaknya aja. Oke. Sebenarnya autoimun itu apa sih? Sebenarnya autoimun itu apa? Autoimun itu sebetulnya kan yang melindungi tubuh, yang melindungi sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada virus masuk tuh dia dilindungi. Tapi karena kita autoimunnya berlebih, jadi dia merusak sel-sel yang ada di dalam gitu. Oke. Jadi autoimunnya berlebih.
berlebih, terlalu berlebih, atau karena mereka terlalu pintar, jadinya terlalu pintar, jadi menghalau semua apapun yang mau yang baik, mau yang jahat ke dalam mau tubuh. yang baik, yang jahat ke dalam tubuh, akhirnya ya diserang gitu. Jadi dia menyerang tubuh, sel tubuh sendiri gitu. Biasanya kan kayak ada tentaranya sebetulnya ya. Nah, tentaranya itu justru menyerang baik-baik, hal yang baik bagi tubuh maupun hal yang jelek ya. Betul ya? Iya, betul. Artinya si siapa tentaranya itu mungkin tentara yang terlalu pintar banget ya, gitu ya. Benar gak sih? Sepertinya sih kayak gitu ya. Ya pokoknya dia kan sebetulnya kan melindungi sel tubuh di dalam gitu. Oke. Yang seharusnya melindungi, betul ya, Mbak Vini? Harusnya, ya betul. Oke. Lalu Mbak Vini waktu itu kapan taunya Mbak Vini terkena autoimun ini? Itu aku kenanya tahun 99 waktu pulang dari udah luar. Lama juga ya? Udah lama gitu. Kebetulan kan waktu itu kan habis liburan gitu. Kita pikir bawa penyakit dari sana gitu. Akhirnya beberapa bulan di Mbak Vini. Waktu itu liburan ke Austria. Austria. Terus akhirnya pulang dari sana itu kebetulan aku juga kan sebagai suka jaga pameran gitu. Jadi aku tuh nggak dirasa gitu kalau misalnya kecapean atau apa tuh nggak dirasa gitu. Jadi ya udah pokoknya lagi ada pameran terus gitu. Terus akhirnya gambarnya hilang Mbak Vini. Maaf, gambarnya. Iya, gambarnya hilang. Lalu? Nah, terus udah gitu kira-kira sekitar bulan Juli, Agustus, September akhir kayaknya itu karena keseringan pameran, aku kan kebetulan aku punya sakit mahnya udah kronis. Nah itu tuh tiap ke dokter tuh aku pasti injeksi suntik gitu. Terus jadi udah suntik sembuh, nanti gitu lagi. Mungkin karena dari situ akhirnya jadi udah imun gitu loh obat-obatan injeksi. Nah terus waktu itu ada salah satu dokter yang ngasih tahu ini ada obat paten, tapi namanya aku gak boleh disebutkan ya, soalnya itu kan takutnya gimana-gimana. Akhirnya karena saking pengen sembuhnya, aku tuh langsung beli obat itu nggak ada di setiap apotek. Jadi ada apotek cuma di Jatinegara. Jadi beli untuk 7 hari, kita minum obatnya. Pas minum pertama tuh karena saking pengen sembuh, tuh geleyang-geleyang gitu. Apa sih kayak melayang-melayang gitu. Tapi ya aku rutin minum aja sehari satu gitu. Terus itu dalam bentuk tablet ya? Dalam bentuk tablet? Kapsul. Oh, kapsul. Kapsul. Itu hari keempat tetap tuh masih minum juga karena pengen sembuh, tapi kok tambah muter malahan, kayak mungkin istilahnya kayak vertigo kali ya gitu. Akhirnya aku stop sendiri, udah nggak berani minum lagi. Nah kira-kira habis minum obat itu beberapa minggu kemudian tiba-tiba kakiku bengkak. Aku nggak tahu, kirain aku bengkak itu karena kecapean jaga pameran terus gitu kan. Akhirnya kita mama tuh bilang ya udah kalau gitu kita ke RSCM deh, periksa darah, periksa urin gitu. Ya udah kita ke RSCM dengan keadaan kaki bengkak berat banget, memang berat gitu karena bengkaknya gede banget kan. Akhirnya kita ke RSCM terus udah gitu sebesar apa tuh darah. Kayak kaki gajah lah ya. Kayak ibarat kaki gajah, kayak ibarat kaki gajah gitu. Terus udah gitu akhirnya aku ke RSCM itu, aku periksa, terus biasa kan kalau habis periksa kita suka jajan dulu gitu, makan bakso lah gitu di RSCM, kan ada bakso yang enak. Nah terus udah gitu pas dari situ akhirnya mamaku bilang kita ke ICU yuk, mampir ke tempat tante. Kebetulan kan mama kan bekas perawat di RSCM. Terus kita juga ke tempatnya tante di ICU. Ya udah oke deh aku bilang gitu. Terus ketemulah dengan tante di ICU, ruang ICU gitu, ngobrol-ngobrol dari mana katanya gitu. Ini dari mana?
ini nih bengkak kakiku gitu. Habis dari cek lab aku bilang gitu di bawah gitu, tapi hasilnya nanti baru 3 hari. Terus ada dokter jaga di ICU, dokter jaganya lihat, Bu Ida kalau bisa itu ponakannya di ambil darahnya yang sito, jadi yang 1 jam ketahuan hasilnya gitu. Akhirnya ya udah kan dikasih tahu sama tanteku, bilang teh diambil darah lagi ya katanya gitu. Ini kita mau tahu hasilnya. Oke, nggak apa-apa. Sito itu gitu. apa, Mbak Vini? Sito itu apa? Sito itu percepatan waktu. Jadi darahnya dites. Jadi yang sito. Hanya beda maksudnya value, bukan value of money, harganya aja mungkin ya. Ya bukan kalau itu. misalnya untuk sito iya. Ya, lalu juga percepatan hasilnya daripada hasilnya gitu, apa yang kita mau tahu. Iya. Oke. Betul, kan jadi lebih ketahuan, lebih cepat gitu. Jadi biar nggak terlambat. Akhirnya aku tuh diperiksa darah lagi gitu, periksa darah lagi, hasilnya nggak lama kemudian dikasih tahulah ke dokter jaga di ICU gitu. Oh ini katanya ginjalnya ada kebocoran gitu, karena proteinku positif 3 kalau nggak salah. Dan seharusnya berapa tuh protein di ginjal? Protein kalau bisa kan negatif. Oh negatif, oke. Iya, gitu. Nah, positif 3 akhirnya ya disuruhlah ke IGD, langsung ke ruang IGD masuk gitu. Akhirnya ya udah, kita juga kan gak ada persiapan apa-apa di rumah adik-adik, papa kebetulan gak di sini, papa kan di luar kan gitu. Akhirnya pas di ruang IGD udah dapat tempat, di prosesnya kan panjang di IGD itu kan, mesti diobservasi dulu sama dokter-dokter yang ada di IGD gitu. Akhirnya ada dokter darah, dokter penyakit dalam, terus gitu dokter lainnya lagi gitu. Terus ya udah akhirnya tuh diperiksa, terus ada salah satu dokter muda waktu itu kayaknya masih koas nyeletuk, kok kayak lupus ya katanya. Itu dia mungkin ya pemeriksaan dia, entah feeling dia atau pemeriksaan dia gitu, tapi dia padahal dia baru koas ya, mungkin udah tahu. Maksudnya koas itu kan dokter-dokter baru ya Mbak Vini ya? Betul ya? Dokter baru ya, mungkin kan udah mempelajari, jadinya ya tahu gitu. Ya cuman sekilas aja sih, cuman dia bilang katanya untuk lebih lanjutnya nanti bisa dengan dokter siapa gitu, dokter darah atau dokter apa gitu. Oke. Lalu dari situ apa yang Mbak Vini, untungnya itu apa yang Mbak Vini lakukan? Ya akhirnya aku di rumah sakit selama 2 minggu kan. Dirawatnya selama 2 minggu. 2 minggu. Ya itu jadi dalam keadaan ginjal bocor itu yang Mbak Vini rasakan selain dari kaki bengkak itu apa ya Mbak Vini ya? Nggak ada sih. Nggak ada. Kalau misalnya nggak ada. Tapi kalau misalnya untuk SLE sendiri kan itu dia ada ruam menyerupai kupu-kupu gitu ya di wajah. Oke. Itu pas dirawat itu sempat seperti itu, sempat ada ruamnya itu. Gitu. Terus untuk makanan juga ada pengurangan garam. Tidak boleh terlalu asin. Gitu. Tidak boleh terlalu asin ya? Iya. Kenapa tuh nggak boleh terlalu asin tuh? Kenapa Mbak Vini? Ada hubungannya dengan ginjalnya kan? Oh iya, oke. Baik. Terus selama 2 minggu itu treatment apa sih kalau boleh di-share ke teman-teman Ceritanto yang dokter lakukan terhadap Mbak Vini? Kan udah tahuan tuh autoimun. Kemudian apa yang para dokter lakukan untuk treatmentnya Mbak Vini? Paling dikasih obat-obatan aja ya. Obat-obatannya boleh jalan.
Aku dikasih obat-obatan kortikosteroid. 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 Itu apa namanya? Obat-obatannya yang jangka panjang. Jadi aku minum jangka panjang. Selama berapa tahun Mbak Vini minum itu? Itu dari tahun 99 sampai aku dinyatakan hamil itu 2006. 2005 aku lepas obat begitu aku dinyatakan hamil. Gitu. Oh, oke. Dan waktu itu dokter sempat mengatakan, Mbak Vini pernah sempat cerita ke saya bahwasanya dengan penyakit autoimun ini sebenarnya Mbak Vini tidak akan pernah bisa hamil, betul ya? Iya, untuk hamil susah karena untuk hamil susah. Keguguran. Iya, karena kan seringnya keguguran terus gitu. Tapi ya alhamdulillah sih ya semua juga Allah yang punya kuasa, Allah yang memberikan. Akhirnya ya aku hamil itu ya alhamdulillah. Cuman di saat hamil pertama, awal-awal trimester pertama itu yang agak-agak repot gitu, karena kan berhubungan dengan obat juga ya gitu. Sempet waktu itu agak lemah kandungannya gitu. Oke. Dan waktu sebelum hamil pertama, apakah Mbak Vini, maaf nih kalau kita ngomong, pernah keguguran apa enggak? Apa langsung ketika hamil itu memang? Alhamdulillah enggak. Langsung hamil. Enggak. Terus ketika Mbak Vini merasakan kandungannya lemah, Mbak Vini waktu itu ngerasanya gimana? Khawatir, sedih atau gimana? Khawatir iya. Yang membuat Mbak Vini kuat itu apa sih? Karena kan ini kan kayaknya bingung ya Mbak Vininya sendiri, sementara dokter sudah mengatakan bahwasanya ada kemungkinan akan susah hamilnya gitu. Apa yang Mbak Vini rasakan waktu itu? Ya waktu itu pas dinyatakan hamil itu ya seneng ya, tentunya seneng pastinya gitu, karena kan nggak nyangka lah gitu, nggak nyangka tiba-tiba dapat amanah dari Allah gitu untuk bisa mempunyai anak gitu. Akhirnya ya udah sempet deg-degan juga karena kan aku takut kenapa-kenapa dengan baby gitu, takut ada efek samping dari obat-obat yang lalu aku minum gitu. Akhirnya, terus ya selain itu ya memang aku jaga kandungannya, karena tapi trimester pertama itu sempet baru dinyatakan hamil itu aku sempet sakit kram perutnya. Tiba-tiba kram gitu. Akhirnya kebetulan dokterku dokter di Rumah Sakit Polri yang menangani lupus ini, dokter di Rumah Sakit Polri. Akhirnya aku konsultasi sama beliau, terus disarankan datang ke Rumah Sakit Polri gitu. Udah datang ke Rumah Sakit Polri, di observasi, diperiksa sama dua dokter Obgyn sama dokter ini. Akhirnya dokter penyakit dalam ini. Akhirnya aku disuruh bed rest selama seminggu gitu. Oke. Dan selama seminggu yang bisa diceritakan mungkin untuk teman-teman Ceritanto juga, kalau misalkan memang mereka punya autoimun dan saat ini juga sedang hamil atau mengandung seorang bayi, apa trik-triknya untuk supaya mereka kuat gitu, karena kan itu harus berhenti obat, berarti karena obatnya itu berbahaya bagi si anak ya, betul ya Mbak Vini ya? Iya, obatnya memang berbahaya bagi tubuh kita juga sebetulnya. Berbahaya, apalagi ada baby di dalam gitu. Ada baby, oke. Ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman Ceritanto kalau misalkan mereka saat ini sedang hamil atau mengandung jabang bayi, dan mereka punya autoimun seperti Mbak Vini dulu? Ya, kalau misalnya seperti punya autoimun seperti saya itu ya kita tetap konsultasi dengan dokter yang memeriksa dari awal gitu. Entah itu autoimunnya lupus atau
psoriasis atau radang sendi ataupun lainnya gitu. Itu tetap mesti mesti konsultasi lah gitu supaya kehamilannya itu tidak berpengaruh gitu dan tetap baik-baik saja. Ya tentunya juga dengan dokter obgyn juga ya. Obgyn apa tuh Mbak Vini? Maaf. Dokter kandungan. Sorry. Ginekolog. Oke. Iya. Betul. Lalu ada hambatan tersendiri nggak khusus untuk autoimun ini yang sedang hamil? Ada? Kalau untuk di tubuh aku, di diri aku sendiri sih nggak ada. Nggak ada. Gitu. Jadi ya tergantung kondisi masing-masing tubuh ya. Jadi kita kalau di aku ya baik-baik aja, tapi nggak tahu kalau di orang lain. Tapi sejauh ini yang aku ikutin grup di Facebook dengan Yayasan Lupus itu ya ada yang keguguran gitu, ada beberapa yang lagi hamil terus tiba-tiba diserang lupusnya gitu. Tapi kalau aku ya alhamdulillah enggak. Gitu. Oke, tapi ada juga yang seperti Mbak Vini juga ya yang berhasil punya anak, membesarkan anak gitu ya, betul ya Mbak Vini ya? Iya. Dan Mbak Vini saat ini punya 2 anak ya Mbak Vini ya saat ini ya, Mbak Vini yang sudah besar-besar juga ya. Namanya siapa? 2 anak. Namanya Rivi dan Safira. Oke. Terus dari yang pas mulai hamil pertama kan udah berhenti obat. Apa yang Mbak Vini rasakan ketika berhenti obat? Kan itu seharusnya kan seumur hidup kan, karena penyakit lupus ini yang saya tahu atau autoimun ini yang saya tahu itu belum tidak bisa disembuhkan. Betul ya Mbak Vini ya? Iya betul. Betul. Dan Mbak Vini selalu ngomong saya bahwasanya justru autoimun ini dijadikan sahabat, bukan mindset kita. Oh ini penyakit saya, betul ya Mbak Vini ya, betul ya? Betul. Kalau misalnya kita mikirin ini penyakit saya, yang ada malahan tambah jadi. Gitu. Jadi aku anggap jadi anggap sahabat aja gitu. Jadi tidak ada apapun yang Mbak Vini rasakan ketika Mbak Vini hamil pertama lalu stop obat itu nggak ada apa-apa yang Mbak Vini rasakan? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Semuanya berjalan dengan dengan baik, dengan normal gitu. Lalu Mbak Vini juga tadi ngomong soal Facebook dan Yayasan Lupus, nanti kita tulis di deskripsi ya. Membantu sekali nggak sih dalam survive dalam ini, dalam penyakit ini? Sahabat kebetulan kan untuk ketua Yayasan Lupusnya itu Mbak Tiara, yang aku kenal baik. Karena kita sama-sama survivor, akhirnya aku juga nanya-nanya sama dia gitu. Sedikit banyaknya aku nanya sama beliau gitu. Mbak Tiara ini adiknya artis Dodi Damara. Oh oke. Ya itu artis lawas ya, gitu ya. Betul. Nanti kita akan share juga di deskripsi yayasannya, Facebooknya juga Mbak Vini ya, nggak keberatan ya Mbak Vini ya. Mungkin juga kontaknya Mbak Vini, mungkin mau bertanya-tanya tentang autoimun ini nggak keberatan ya Mbak Vini ya? Nggak apa-apa. Oh iya, waktu awal itu kan aku diperiksa trombosit juga. Nah itu trombosit aku tuh 10.000. Tapi aku nggak merasakan apa-apa gitu. 10.000 itu ya udah termasuk rendah juga ya? Udah. Biasanya katanya suka ada yang pingsan atau apa, tapi aku nggak. Aku merasakan biasa-biasa aja. Lalu apa yang mau Mbak Vini ceritakan tentang autoimun ini? Apa sebenarnya penyebabnya tuh apa sih Mbak Vini, dan kenapa banyak menyerang wanita? Kalau penyebabnya itu sampai sekarang belum diketahui dari apa dan apanya ya, makan apa atau apa gitu, bukan dari jenis makanan, tapi kalau yang aku baca itu dia tuh bisa jadi dari faktor genetik ataupun dari bisa juga dari obat yang dia nggak kuat gitu.
Yang aku tahu sih itu. Oke. Dan kenapa menyerang banyak wanita di Indonesia? Wanita produktif dari umur, ya ada yang umur 15 tahun sampai 50-an kayaknya ya, yang masih inilah, masih masih subur istilahnya. Oke. Balik lagi ke yang tadi, ketika kita mendengar ginjal bocor, itu kan berarti tidak ada yang mencuci. Salah satu fungsi organ ginjal kan mencuci, seperti juga hati ya. Itu kan mencuci Saringan. Kenapa, Mbak Vini? Saringan. Iya, saringannya. Nah, kalau misalkan saringannya itu sudah bocor, kemudian apa yang dampaknya, apa yang Mbak rasakan gitu, Mbak Vini rasakan gitu, yang benar-benar, waduh ini bahaya banget gitu loh. Apa gue akan usia gue hanya sampai di sini atau apa gitu loh? Apa tuh Mbak? Itu bisa jadi cuci darah. Cuci darah, oke. Tapi Mbak Vini nggak sempat cuci darah ya? Alhamdulillah enggak. Gitu. Alhamdulillah karena udah sempet ketahuan, terdeteksi, akhirnya dikasih obat yang namanya kortikosteroid itu. Jadi karena obat jangka panjang kan, jadi makanya bikin moon face. Jadi mukanya bulat kayak bulan gitu. Ya sempet drop, sempet frustasi, sempet sedih, marah atau kecewa. Itu pasti memang namanya manusia ya, karena kan akhirnya semuanya itu kembali kepada doa gitu. Akhirnya kita berdoa, ya mungkin itu salah satu penggugur dosa kita juga ya. Betul. Saya sakit setuju itu kan banget, apapun dosa, sakit ataupun urusan duniawi yang sekiranya di mata kita itu tidak, ya menurut kita itu kayaknya kok kita kayak gini-gini gitu ya. Betul. Maksudnya tertimpa tangga ataupun terjatuh apapun itu sebenarnya penggugur dosa. Betul Mbak Vini. Kemudian kalau ngomong masalah moon face dan Mbak Vini sempat istilahnya marah pada diri sendiri. Mbak Vini marah diri sendiri, mungkin menyalahkan orang lain juga atau menyalahkan siapapun ya. Lalu apa yang Mbak Vini lakukan? Apa yang Mbak Vini lakukan waktu itu untuk bangkit supaya ini gue nggak boleh kayak gini terus gitu? Apa triggernya yang membuat Mbak Vini waktu itu oke, gue harus stop kayak gini, ini salah, gue harus melanjutkan hidup gue? Apa tuh? Keluarga. Lihat keluarga begitu kasih sayang keluarga begitu benar-benar dicurahkan, apalagi mama yang ngurus ini kan cuma mama sendiri kan, karena papa lagi jauh gitu. Akhirnya dengan adik-adik, tapi adik-adikku waktu itu masih kecil-kecil, masih sekolah gitu. Akhirnya aku lihat mama yang begitu tegar meladeni aku di saat aku sakit kayak gini gitu. Pokoknya aku harus bisa membahagiakan mama gitu, mama dan papa lah. Sebentar, terpotong. Iya, nggak apa-apa. Jadi artinya support keluarga itu sangat penting ya. Maksudnya mungkin bukan hanya soal autoimun, tapi soal apapun itu support keluarga itu sangat-sangat ini banget ya. Jadi Mbak Vini itu nomor satu keluarga. Akhirnya tergerak untuk bangkit gitu ya, karena melihat mama dengan berdoa gitu, minta kesembuhan, walaupun kesembuhannya itu tidak instan ya, kan butuh proses. Gitu. Dan waktu pas Mbak Vini tergerak itu udah ketemu suami apa belum? Belum, masih jauh. Iya, makanya dari situ juga. Oke. Ketika Mbak Vini ketemu suami itu berarti masih moon face? Enggak, kebetulan udah. Oh, berarti sudah stop obat waktu itu sebelum ketemu suami juga? Atau sudah dikurangi dosisnya? Masih
masih minum obat, tapi obatku kan setelah aku di dokter rumah sakit Polri itu obatnya berubah, jadi nggak bikin moon face lagi. Oh, oke. Apa karena Iya. dosisnya berkurang? Apanya yang ngebuat kok nggak moon face lagi? Kan waktu di rumah sakit RSCM itu aku kan minum obat yang kortikosteroid selama beberapa bulan, sekitar berapa ya? 3 bulan atau 6 bulan. Nah, itu yang membuat moon face kan. Akhirnya ada saudaraku yang ngasih tahu dokter di rumah sakit Polri, itu dokter penyakit dalam. Akhirnya aku berobat ke sana. Nah, berobat ke sana terus aku tanya, "Dok, ini saya kan moon face, saya malu." Terus terang malu. Gitu. Ya, karena kan tahu sendiri ya kalau moon face itu mukanya bulat, badannya biasa kan kayaknya gimana gitu. Bulatnya tuh Akhirnya, emang bulat banget gitu ya, Mbak Vini ya? Bulatnya bulat. Bulat banget, bulat. Kayak balon gitu ya? Kayak balon, gitu. Oke. Lalu pas akhirnya aku pindah ke rumah sakit Polri itu, aku tanya ke dokter, dokternya pun bilang ini cuman ada obatnya memang kortikosteroid, tapi kebetulan dia kan suka menangani transplantasi ginjal, itu kan suka ada yang dikasih obat namanya itu dulu apa ya namanya. Nah, obatnya itu satunya mahal, gitu. Kalau bukan asuransi, ya susah dibayangin deh. Karena dulu pun aku nggak pakai asuransi waktu di RSCM tuh selama 2 minggu. Kita belum kenal ya? Kita udah kenal sih, cuman waktu itu nggak ini aja. Belum kenal ya, belum kenal. Oke. Lalu. Ya akhirnya mengeluarkan dana sendiri kan, itu cukup lumayan banget di saat di waktu zaman itu gitu. Akhirnya dipindah ke dokter rumah sakit yang setelah rawat jalan itu itu dikasih tahu ini ada obat, obatnya namanya Celsep. Ini ada obat Celsep tapi harganya sekian gitu. Satu butirnya itu mahal banget ya? Itu waktu tahun 2000 itu satu butirnya itu 16.000. Oke. Itu. Dan itu harus diminum 3 kali sehari. Harus diminum itu tergantung dosisnya kan. Bisa pagi bisa 2, siang 2, malam 2 gitu. Oke. Jadi bukan berarti autoimun tuh ada khusus dokter autoimun, tergantung apa yang diserangnya ya, Mbak Vini ya, benar ya? Iya, betul. Jadi kita ke dokter spesialis yang diserang itu ya, benar ya? Dan mereka pasti akan mengerti kalau yang memang sudah berpengalaman ya, supaya tidak moon face atau supaya tidak ada efek samping lainnya juga gitu ya. Jadi diminimalisir, benar ya Mbak Vini ya? Ya kalau moon face kan ya memang bukan tergantung dokternya sih ya, karena satu-satunya obat ya memang sebetulnya ya obat kortikosteroid gitu untuk meredam gitu. Yang Mbak Vini katakan itu apa tuh? Obat yang sama atau memang obat yang sama tapi indikasinya dia penekanan untuk ginjal. Oh, ginjalnya. Berarti kalau misalkan yang terserang organ lain ya mungkin obatnya juga agak beda lagi ya, obatnya. Iya, betul. Dan itu di yayasan atau di grup Facebook itu bisa saling ngasih tahu ya. Kalau biasanya kalau di yayasan lupus itu obatnya ya obat kortikosteroid atau penambahannya imuran biasanya gitu. Oke. Mbak Vini, ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman Ceritanto mungkin kalau misalkan ada yang saat ini terserang autoimun, apa yang mereka harus lakukan yang mungkin baru atau yang mungkin lagi down dulu ya sebelum katanya Mbak Vini akhirnya tergerak, apa yang pesan-pesan buat teman-teman Ceritanto? Pertama ya jangan dikucilkan juga ya.
gitu. Terus kedua ya apa namanya, punya semangat sembuh dari diri sendiri, itu yang nomor satu juga. Nomor satu itu Terus ya, punya semangat nomor sembuh satu itu, sendiri. Ya, iya, betul. karena kan kalau tanpa ada semangat dari diri kita, bagaimana mau sembuh gitu. Betul. Kemudian apa lagi? Support keluarga itu pasti penting ya. Support keluarga pasti, iya. Dan lalu apalagi tadi bergaul dengan mungkin orang-orang yang punya bersahabat. Ya saling sharing dengan yang sesama autoimun atau apa. Sesama autoimun yang nanti teman-teman cerita Anto juga akan saya share melalui deskripsi. Oke, Mbak Vini, boleh juga ya di-share-kan baru-baru ini kan Mbak Vini positif COVID ya. Waktu itu saya jujur ketika mendengar itu agak-agak, waduh, gimana nih? Sedangkan kan Mbak Vini autoimun ya. Sementara kalau autoimun kan nggak boleh divaksin ya, betul ya? Nggak boleh divaksin ya, karena takutnya nge-reject juga. Nah waktu itu perasaannya Mbak Vini apa ketika dikatakan oke, COVID-19 positif? Mbak Vini khawatir nggak sih bahwasanya autoimun sahabatnya Mbak Vini ini akan muncul ke permukaan? Betul, ya itu pasti ya. Begitu dikasih tahu sama adik, kebetulan adik iparku kan dokter penyakit dalam gitu, jadi aku biasa konsultasi sama dia gitu. Begitu dikasih, karena waktu itu kan ada demam, ada sakit kepala, akhirnya adik ipar menyarankan untuk swab gitu. Begitu swab hasilnya sore positif, akhirnya orang rumah ya agak-agak panik, tapi kan orang rumah kan yang tahu aku autoimun kan cuman suami gitu. Kalau ibu mertua kan ya mungkin nggak terlalu begitu tahu gitu ya, apa itu autoimun kan gitu. Akhirnya aku begitu tahu positif ya sempat drop karena kan aku punya autoimun gitu. Kebetulan nilaiku juga itu cuma 16,59 untuk gen E-nya, gen N-nya itu sekitar 18, berapa. Jadi rendah banget. Jadi itu yang bikin virus virus gampang masuk. Gen N itu untuk apa Mbak Vini? Yang tadi Mbak Vini katakan. Kayak nilai CT-nya ya. Nilai CT yang dibicarakan orang-orang sekarang. Itu kalau misalnya terkena COVID-19. Kurang paham ya nilai CT gimana? Oh, untuk COVID-19. Oke. Iya, untuk COVID-19 gitu. Ya, akhirnya drop juga karena ada anak-anak yang masih membutuhkan aku. Kan akhirnya semuanya di swab di orang rumah. Begitu di swab orang rumah, suami positif, tapi anak-anak enggak. Alhamdulillahnya anak-anak dan ibu mertua enggak. Akhirnya kan mereka ngungsi di rumah adik ipar. Gitu. Jadi kita tinggal berdua di rumah. Tapi karena suamiku nggak ada penyerta, dia cepat sembuhnya, cuma 2 minggu. Gitu. Kalau aku isolasinya hampir 4 minggu. Hampir 4 minggu. Tapi alhamdulillahnya untuk seukuran orang yang punya sahabat yang namanya autoimun, Mbak Vini cukup sembuhnya cukup cepat juga ya, alhamdulillah ya. Karena aku punya autoimun ya agak lama ya, sembuhnya lama itu tapi, karena nilainya naiknya bertahap. Ya. Tapi untuk seukuran orang yang punya autoimun tuh alhamdulillah, maksudnya gradual sehatnya itu ini gitu loh. Dan kalau teman-teman cerita Anto, saya boleh share ya Mbak Vini itu minum kayak apa, sambiloto, madu hitam, macam-macam ya pokoknya yang bisa meningkatkan imun tubuh ya Mbak Vini ya. Iya. Terus apa obat ada Chinese herbal yang udah terkenal itu ya. Banyak hal yang mungkin nanti teman Linghua. Linghua.
Ya, ya itu ada yang BPOM, ada yang enggak juga ya kalau yang saya tahu ya. Kemudian juga ada beberapa teman Mbak Vini juga yang menyarankan ada racikan dari apotek ya. Mungkin nanti teman-teman kalau misalkan teman-teman yang punya autoimun lalu juga terserang positif COVID, teman-teman juga saya akan berikan di deskripsi nomornya Mbak Vini juga ya. Nggak apa-apa ya Mbak Vini ya? Nggak apa-apa ya Mbak Vini ya? Tadi saya mau bicara sedikit tentang Mbak Vini mengatakan soal asuransi dalam kaitannya dengan autoimun. Emang semahal apa sih Mbak Vini kok Mbak Vini sempat mengatakan, aduh waktu itu kan saya nggak punya asuransi gitu. Lalu coba saya dulu punya asuransi. Emang semahal apa sih Mbak Vini? Mahal banget ya, obat ada yang meningkatkan imunologi itu namanya albumin, itu satu botolnya dulu itu 1,5. Jadi aku mesti masuk, aku mesti masuk tuh 3 botol untuk meningkatkan protein. Iya. Sehari? Oh my god. Iya. Jadi dan yang seperti kita tahu itu kalau misalkan di asuransi itu insya Allah pasti di cover ya Mbak Vini ya, betul ya? Iya. Yang seperti Mbak Vini tahu. Oke. Mbak Vini, ada nggak sih pesan-pesan kepada teman-teman cerita Anto? Ya, mungkin di masa pandemi ini kan banyak yang kehilangan orang-orang yang dicintai, lalu kehilangan pekerjaan, kemudian juga dirumahkan, tidak dipecat tapi tidak digaji, gitu. Dalam kaitannya dengan masa-masa pandemi ini, mungkin Mbak Vini juga merasakan dampak itu ya. Walaupun dampaknya bukan karena dampak pandemi aja gitu. Apa yang pesan-pesan apa yang Mbak Vini bisa sarankan untuk teman-teman cerita Anto? Ya, pesan-pesannya sih yang seperti aku ini ya tetap berdoa, tetap ya ikhlas, gitu. Karena kan siapa sebetulnya yang mau kita mendapat penyakit seperti ini, penyakit autoimun ataupun kena COVID, apalagi sekarang kan lagi ada COVID. Padahal aku prokesnya tuh udah ketat banget, tapi ya tetap aja qadarullah ya. Kalau misalnya Allah berkehendak ya mau gimana lagi, masa mau kita tolak kan nggak mungkin gitu. Betul. Ya kita enjoy aja sih pastinya. Enjoy ya. Dan selalu berpikir bahwasanya musibah yang kita terima itu adalah penggugur dosa juga ya. Itu yang bisa menyenangkan hati kita juga ya. Karena kita manusia pasti nggak luput dari dosa ya Mbak Vini, betul ya? Dosa dan kesalahan, iya. Kalau misalnya pandemi kayak gini ya memang sedih ya, karena kan bukan hanya 1-2 orang yang kena dampaknya, seluruh di negeri kita kan lagi merasakan dampaknya pandemi. Ya, gitu. Tidak hanya di Jepara, Jawa Tengah atau Jakarta, tapi seluruh dunia gitu. Ya, kalau misalnya kita masih punya keahlian untuk maksudnya skill lainnya untuk memasak, untuk bisa dijual, kenapa enggak kita coba gitu. Kalau misalnya justru kita masih buka lapangan kerja ya. Iya, terus kalau misalnya kita bisa membantu orang juga kan, ya mungkin ya untuk ya prospek juga kadang-kadang ada yang welcome, ada yang enggak, karena kan karena masalah pandemi ini. Iya. Prospek ini dalam hal apa aja ya? Tidak asuransi aja, percetakannya. Iya, betul. Iya, macam-macam. Macam-macam gitu ya, percetakan, loh. Mereka ya punya, apa. ya, betul. Yang terpenting tetap semangat aja ya Mbak Vini ya. Iya, tetap semangat untuk sehat, semangat untuk sembuh gitu. Karena aku nih sebetulnya dapat kesempatan yang ketiga dari Allah tuh. Apa tuh? Kesempatan hidup yang ketiga karena setelah COVID kemarin.
Oh gitu. Jadi Kesempatan yang keduanya apa tuh? Kesempatan yang pertamanya kan ketika ginjal bocor. Kesempatan keduanya itu apa, Mbak Vin? kesempatan pertamanya itu kan waktu kesempatan yang pertama itu kan waktu kita dari lahir, kesempatan Oh, hidup. oke. Kesempatan Fasenya. keduanya Nah, karena kesempatan keduanya autoimun. begitu karena mendapat aku divonis autoimun itu yang Mm-mm. cukup mengguncang, karena kan sempet ya ternyata ya memang ya bukannya nakut-nakutin atau bukannya halusinasi atau apa, tapi aku mengalaminya sendiri karena waktu itu di malam Jumat sekitar abis maghrib tuh mamah langsung bilang, kaki kamu kok dingin ya teh, katanya gitu. Nah dari situ aku langsung enggak, biasa aja, aku merasakan biasa aja, cuman kok adik-adik bilang iya teteh kakinya dingin, katanya gitu. Akhirnya aku ya nggak bawa bawa apa namanya, nggak ambil pusing lah gitu, pokoknya tetap berdoa. Begitu malam, jam-jam tengah malam, nah itu yang entah 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 nyata atau nggak nyata, aku tuh didatengin sama orang yang bercahaya. Oke. Apa yang dia katakan? Bercahaya. Cuman dia waktu itu bilang jelas banget, dia bilang belum waktunya. Cuman itu yang aku denger. Terus akhirnya dia kayak kasih apa namanya, kasih sinar ya. Kayak kasih sinar gitu dari kaki ke atas gitu. Terus akhirnya dari situ aku bangun, ternyata aku keringetan gitu. Padahal di kamar pakai AC. Oke, ini ketika ginjal bocor ya, Mbak Vini ya, kakinya. Iya, waktu itu lagi ya. lagi sakit lupus itu. Oh, oke. Dan itu yang mungkin membuat Mbak Vini merasa yakin juga ya bahwasanya gue akan sembuh juga. Itu salah satunya mungkin ya, yang pemicu Mbak Vini tergerak untuk iya, mau semangat. Diri sendiri untuk semangatin diri sendiri. Nah dari situ akhirnya aku bangun, aku bilang itu malam Jumat banget. Aku ingat banget malam Jumat. Aku bilang sama mama, aku barusan didatengin. Aku bilang, aku cerita gini. Akhirnya mama bilang, apa jangan malaikat ya teh, katanya gitu. Gak tahu. Nah dari situ ya udah gitu. Berarti ya mungkin bener ya kalau misalnya mau meninggal itu didatengin gitu. Begitu juga yang kemarin kena COVID, aku sempet takut gitu karena kan aku belum siap untuk pergi. Oke. Tapi kan masih didatengin juga, didatengin sama makhluk yang alhamdulillah enggak. Okay. Alhamdulillah enggak, cuman apa namanya, untuk diri sendiri itu kayaknya ya lebih mendekatkan diri pada yang di atas. Ya, mendekatkan diri kepada Allah, tingkatkan ibadah ya, banyak zikiran, ngaji dan lain sebagainya lain sebagainya. Betul ya Mbak Vini ya. Oke, Mbak Vini, thank you so much untuk sharingnya. Mudah-mudahan Mbak Vini selalu sukses ya, selalu sehat. Amin. Bersama suami, anak-anak. Bapak sekarang, Ibu Bapak Mbak Vini juga di Jepara ya. Iya, banyak sudah sekarang yang udah di Jepara. Ya kita sekarang bawanya enjoy aja. Betul. Dan saya yakin ini akan menjadi salah satu podcast yang atau vlog yang sangat-sangat menginspirasi juga ya. Mungkin di luar sana orang-orang yang punya autoimun atau lupus ini banyak dikucilkan ya karena moon phase, nggak ditemani, jadi mungkin dikucilkan ya, apalagi yang udah autoimun terus kena COVID. Itu gitu ya. Sebetulnya bukan penyakit menular ya, autoimun itu, cuman tapi dia kan dengan moon phase itu mungkin orang akan dikucilkan tuh nggak dikucil. Iya. Jadi mungkin dibully gitu ya, lebih tepatnya dibully karena moon sekarang phase gitu. Betul gitu. Ya banyak sih teman-temanku juga yang autoimun dulu itu banyak yang lewat sebenarnya. Oh banyak juga.
banyak. Karena Banyak. mungkin mereka nggak apa tuh ya, mungkin udah qadarullah juga ya, takdirnya Ya, Allah juga. iya udah takdirnya Tapi Allah. juga Betul. tapi juga apa namanya ya, karena mungkin mereka juga kurang semangat bergerak untuk maksudnya menjadikan semangat hidup. autoimun itu sahabat. Iya, betul. iya betul. Ada beberapa Thank you banget. artis-artis yang kena juga kan, jadi aku juga ngambilnya dari ya suka lihat-lihat dari mereka gitu. Iya, benar. Mbak Vini, sekali lagi makasih banget ya atas waktunya. Sama-sama. Teman-teman, yuk untuk mensukseskan channel ini agar dapat banyak orang yang tahu. Please subscribe, please klik lonceng bell, kemudian share, di komen juga ya. Terus juga teman-teman komen hal-hal yang mungkin bagus untuk perkembangan channel ini, dan juga mungkin ada narasumber. Kita tidak harus tentang soal penyakit, tentang orang yang miskin jadi kaya, yang kaya jadi miskin juga. Kita harus belajar ya apa yang namanya kehidupan ya. Iya betul, yang seharusnya tidak dilakukan juga. Oke, Anto Sutanto signing out. Selalu bersyukur, tetap semangat dan semangat berkarya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mbak Vini juga, Mbak Vini Anggreni signing out. Thank you Mbak Vini. Oke. Assalamualaikum. Sama-sama. Salam ke semua. Waalaikumsalam. Bye. Iya, waalaikumsalam. Bye. Oke, jadi setelah tadi Bang Dion menolak ya kehilangan tim, lalu Bang Dion mengeluarkan diri atau dikeluarkan oleh perusahaan tersebut? Oke, jadi sebenarnya bukan dikeluarkan ya Om Anton, melainkan gue yang mundur pada saat itu, gue yang resign.